Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Popi dan Ibu Inin selaku dosen saya di mata kuliah penelitian kuantitatif. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian yang sudah saya buat. Ini adalah proposal penelitian revisi karena proposal penelitian yang sudah saya kumpulkan itu yang pertama itu eee, masih kurang bagus setelah beberapa kali melihat dari teman, presentasi dan juga penjelasan dari Prof. Popi dan juga Ibu Iin, saya sudah bisa insya Allah sedikit demi sedikit sudah memahami tentang penyusunan proposal penelitian. Untuk itu saya membuat lagi proposal penelitian yang baru. Baiklah, langsung saja akan saya presentasikan. Izinkan saya untuk men-share hasil dari proposal penelitian yang sudah saya kerjakan. Baiklah, ini adalah proposal penelitian saya. Judulnya yaitu tentang peningkatan kemampuan numerasi AKM dan ketangguhan belajar melalui model pembelajaran kreatif problem solving. Nah, proposal penelitian ini mudah-mudahan juga bisa dipakai atau digunakan untuk proposal penelitian tesis saya. Ini proposal penelitian ini disusun untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah penelitian kuantitatif program Pascasarjana Pendidikan Matematika. Langsung saja ke latar belakang. Latar belakangnya yaitu matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Matematika tidak dilihat sebagai kumpulan pengetahuan abstrak yang terputus dari dunia, tetapi dilihat sebagai akar dari fenomena sehari-hari. Itu menurut Busher tahun 2018. Menurut Ratna Sai dan Nur Hidayah tahun 2020, agar dapat menguasai dan membuat teknologi di masa depan, diperlukan kuatnya penguasaan matematika. Oleh karena itu, matematika sangat diperlukan dalam memahami kehidupan. Hal ini menunjukkan matematika penting dalam konteks pendidikan di sekolah. Menurut Panggabean tahun 2020. Dalam dunia pendidikan, kemampuan dalam berpikir perlu dikembangkan dalam proses pembelajaran, terutama untuk menyelesaikan persoalan matematika. Seperti yang dimukakan oleh Setyaningsih dan Eka Yati tahun 2019, untuk menyelesaikan persoalan matematika perlu mengembangkan keterampilan berpikir di dalam proses pembelajaran. Untuk menerapkan konsep dari bilangan dan keterampilan menggunakan operasi hitung dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan kemampuan numerasi yang dimiliki oleh siswa. Kemampuan numerasi merupakan kemampuan intelektual seseorang yang melibatkan proses berpikir sistematis dan logis dalam melakukan operasi hitung. Menurut Gunur tahun 2018. Sedangkan menurut Teresia tahun 2021, kemampuan numerasi adalah kemampuan dasar yang membekali siswa untuk menerapkan konsep dari bilangan, keterampilan, operasi hitung yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam kehidupan sehari-hari, dan kemampuan yang digunakan untuk menginterpretasi kemampuan kuantitatif yang ada di sekitar siswa. Oleh karena itu, kemampuan numerasi merupakan salah satu kemampuan dasar individu yang dibutuhkan dalam bidang matematika di kehidupan sehari-hari. Kemampuan numerasi menjadi salah satu kemampuan yang diukur dalam asesmen kompetensi minimum atau AKM. AKM adalah bagian dari asesmen nasional. Ini adalah menjadi pengganti dari UN. Selanjutnya, menurut Kemendikbud tahun 2020, sistem berpikir tingkat tinggi berbasis konteks dalam kehidupan sehari-hari diterapkan pada soal AKM. Namun, pada pelajaran matematika, siswa sering mengalami kesulitan pada proses perumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari menjadi model matematika. Sama halnya dengan menafsirkan konteks keadaan nyata
menjadi muatan matematika, serta memahami struktur matematika yang terdiri dari ketertiban hubungan dan pola dalam masalah. Itu menurut Syawahid 2019. Salah satu sekolah menengah kejuruan yang telah melaksanakan AKM pada tahun 2021 yaitu di SMKN 1 Bino. Waktu persiapan AKM yang dilakukan cukup singkat selama 3 minggu dengan 2 kali pertemuan setiap minggunya. Teknik persiapan AKM dilakukan dengan siswa mempelajari materi dan soal AKM dari rumah terlebih dahulu dan pembahasannya dilakukan di sekolah ketika jam tambahan untuk persiapan AKM. Dapat diketahui juga dalam pelaksanaan AKM secara online, terdapat beberapa kendala di antaranya adalah siswa belum menerima setengah materi yang ada pada soal AKM, siswa kesulitan mengatur waktu dalam mengerjakan soal, siswa kesulitan menguraikan jawaban di komputer, dan untuk jenis AKM numerasi, siswa kesulitan menemukan cara yang tepat untuk mengerjakan soal setelah memahami maksud soal tersebut. Nah, berdasarkan paparan di atas, maka penyelidikan terhadap kemampuan numerasi siswa dalam mengerjakan soal numerasi pada tes AKM merupakan hal penting untuk dilakukan. Dengan menganalisis kemampuan numerasi siswa dalam mengerjakan soal AKM, dapat diketahui bagaimana kemampuan numerasi yang dimiliki siswa. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam memperbaiki kualitas pembelajaran dan kesiapan siswa dalam pelaksanaan AKM pada tahun ajaran selanjutnya. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan penyelesaian masalah tipe numerasi AKM. Salah satunya adalah dengan model creative problem solving. Model pembelajaran ini merupakan suatu model pembelajaran yang memusatkan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Dalam model pembelajaran creative problem solving, siswa dilatih untuk berpikir dan bertindak kreatif dalam memecahkan permasalahan. Model C, creative problem solving ini merupakan variasi dari pembelajaran dengan pemecahan masalah melalui teknik dalam mengorganisasikan gagasan kreatif untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi siswa akan lebih berpikir dan menggunakan ide-ide untuk meningkatkan hasil belajarnya. Karena di dalam model tersebut, siswa akan diajarkan untuk mendiskusikan suatu permasalahan bersama dengan teman kelompoknya. Nah, sehingga ini dapat menjadikan alternatif yang paling baik yang digunakan untuk sebagai solusi. Nah, di sini siswa akan diajarkan untuk menentukan strategi mana yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah, kemudian menerapkannya sampai menemukan penyelesaian dari masalah tersebut. Setelah itu dapat diimplementasikan pendapat yang dipilih untuk diterapkan sampai ditemukan pemecahan masalah yang diharapkan. Nah, dengan menggunakan CPS atau Creative Problem Solving, siswa diharapkan mampu meningkatkan ketangguhan belajar siswa dalam menghadapi soal tipe numerasi AKM. Nah, dari penjabaran di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Peningkatan Kemampuan Numerasi AKM dan Ketangguhan Belajar melalui Model Pembelajaran Creative Problem Solving. Untuk rumusan masalahnya, itu yang pertama adalah bagaimana peningkatan kemampuan numerasi AKM melalui model pembelajaran Creative Problem Solving. Lalu rumusan yang kedua yaitu yang B, bagaimana peningkatan ketangguhan belajar melalui model pembelajaran Creative Problem Solving. Dan yang C, apakah model pembelajaran Creative Problem Solving dapat meningkatkan kemampuan numerasi AKM. Tujuan dari penelitian yaitu berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui proses model pembelajaran Creative Problem Solving dalam meningkatkan kemampuan numerasi AKM, untuk mengetahui proses model pembelajaran Creative Problem Solving dalam meningkatkan ketangguhan belajar siswa, dan untuk mengetahui hasil model Creative Problem Solving dalam meningkatkan kemampuan penyelesaian masalah tipe numerasi AKM. Kegunaan penelitian ini yang pertama yaitu bermanfaat untuk guru. Jadi hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam merencanakan pembelajaran untuk persiapan AKM
berdasarkan kemampuan numerasi siswa. Untuk sekolahnya ini hasil penelitian dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah dalam pelaksanaan asesmen nasional pada tahun ajaran berikutnya. Untuk kerangka pemikiran, adapun ringkasan penelitian yang relevan yang dijadikan sumber referensi terkait kajian dalam penelitian ini, yang pertama adalah dari tesis Hasnaini di Universitas Negeri Makassar pada tahun 2021. Judulnya yaitu Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran Kreatif Problem Solving dalam Pembelajaran Matematika pada kelas 10 di SMA Negeri 9 Makassar. Nah, perbedaannya, kalau perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu dengan pendekatan. Pendekatannya yaitu dengan kuantitatif pre-eksperimental. Sedangkan penelitian yang akan saya gunakan, pendekatan penelitiannya yaitu menggunakan mixed method atau kuantitatif dan kualitatif, atau yang biasa disebut juga apa tuh tadi, ya mixed method itu ya. Lalu selanjutnya untuk hasil penelitian dari tesisnya, model pembelajaran kreatif problem solving efektif diterapkan dalam pembelajaran matematika pada siswa kelas 10 di SMA Negeri 9 Makassar. Lalu untuk referensi yang kedua yaitu dari Fatimah Az-Zahra, berupa tesis juga di IAIN Parepare pada tahun 2018. Judulnya adalah Penerapan Model Kreatif Problem Solving dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 12 di SMAN 1 Parepare. Nah, perbedaannya yaitu sama dari penelitiannya. Kalau penelitian yang dipakai oleh saudara Fatimah itu dengan penelitian kuantitatif saja, sedangkan yang akan saya gunakan adalah dengan mixed method. Nah, hasil dari tesis ini, tesis yang referensi ini adalah model CPS atau Creative Problem Solving efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada mata pelajaran PAI kelas 12 di SMAN 1 Parepare. Hal ini berarti bahwa model pembelajaran CPS terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam meningkatkan kemampuan kritis peserta didik kelas 12 di SMAN 1 Parepare. Lalu yang ketiga yaitu berupa tesis juga, yaitu dari Irawan Sutiawan di Universitas Pasundan tahun 2018. Judulnya adalah Penggunaan Pembelajaran Kreatif Problem Solving dalam upaya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan self-efficacy siswa SMP. Perbedaannya yaitu dari tujuannya. Tujuan yang ingin dicapai peneliti terdahulu yaitu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan self-efficacy. Sedangkan tujuan penelitian yang akan saya lakukan yaitu tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelesaian masalah numerasi AKM dan meningkatkan ketangguhan belajar siswa. Lalu selanjutnya hasil dari penelitian tesis ini adalah dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan self-efficacy. Untuk kerangka teori dalam penelitian ini adalah alur pikir yang dijadikan pijakan atau acuan dalam memahami masalah yang diteliti. Ini mudah-mudahan mungkin masih ada beberapa yang belum begitu saya pahami, tapi saya mencoba untuk membuat kerangka teorinya, yaitu yang pertama dari
sekolah dulu dari SMKN 1 Bino, itu tentang, eee fase aljabar. Nah, selanjutnya akan menggunakan model pembelajaran CPS, lalu diterapkan, setelah diterapkan itu akan, pembelajarannya diterapkan, setelah itu baru ada peningkatan dari siswanya dan sehingga peningkatan kemampuan kemampuan penyelesaian, numerasi AKM-nya dan sehingga berdampak pada ketangguhan belajar siswa, seperti itu. Nah, untuk hipotesis statistik penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk H0, yaitu tidak terdapat peningkatan kemampuan numerasi AKM terhadap model pembelajaran creative problem solving. Untuk H1-nya, terdapat peningkatan kemampuan numerasi AKM terhadap model pembelajaran creative problem solving. Selanjutnya untuk operasionalisasi variabelnya, yaitu sedikit penjelasan tentang variabel yang ada di judul. Yang pertama adalah tentang model pembelajaran kreatif problem solving. Adalah suatu model pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Lalu pengertian dari asesmen kompetensi minimum atau AKM adalah penilaian kompetensi berdasar yang dibutuhkan seluruh siswa agar dapat mengembangkan kemampuan diri sendiri serta berperan aktif dalam masyarakat pada kegiatan yang bernilai positif. Itu menurut Kemendikbud tahun 2020. Lalu pengertian dari ketangguhan belajar. Ketangguhan belajar merupakan kepribadian seseorang yang mampu menghadapi hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran khususnya di zaman sekarang ini. Itu menurut Firmansyah, Eka Firmansyah dan Melinda tahun 2019. Lalu selanjutnya, pengertian dari kemampuan penyelesaian masalah adalah kecakapan atau potensi yang dimiliki dalam menyelesaikan permasalahan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu menurut Gunantara tahun 2014. Lalu, untuk metode penelitian. Metode penelitian yang akan saya gunakan yaitu jenisnya adalah dengan menggunakan pendekatan campuran atau mix method atau disebut juga dengan concurrent triangulation. Oke, seperti itu. Selanjutnya untuk pengorganisasian. Pengorganisasian waktu, orang, dan biaya. Untuk waktunya, insya Allah akan dilaksanakan dalam waktu 6 bulan, terhitung dari bulan November sampai dengan bulan April tahun 2023-2024, gitu ya. Nah, subjek penelitiannya adalah untuk meningkatkan kemampuan numerasi AKM dan subjeknya adalah siswa kelas 10 TBSM 1 di SMKN 1 Bino tahun 2023-2024. Jumlah siswa semuanya laki-laki sebanyak 30 orang. Lalu ini adalah daftar pustakanya dari jurnal, dari tesis, dari buku juga. Ini dari buku, lalu di sini juga ada buku dari Prof. Popi. Indrawan Ruli dan Yaniwati Popi. Saya masukkan juga. Ya ini sekitar ada 30-an daftar pustaka referensi yang saya gunakan. Mungkin itu penjelasan atau presentasi proposal penelitian yang sudah saya buat. Banyak sekali kekurangannya karena saya masih belajar dan ini juga alhamdulillah mudah-mudahan proposal penelitian ini bisa dilanjutkan juga untuk tesis ke depannya.
Mohon maaf jika banyak kekurangannya dan mohon koreksi dari Prof. Popi dan juga Ibu In, dan juga dari rekan-rekan, teman-teman, di perkuliahan MPM Pasundan, Universitas Pasundan. Demikian, eee penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.